Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selsi Destia Putri dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 layer OSI. Apakah OSI itu sebenarnya? The Open System Interconnection atau OSI adalah susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan yang berbeda. Siapa yang mencetuskan OSI layer? Yaitu adalah The International Standards Organization atau ISO. OSI layer disebut sebagai lapisan karena memang model referensi OSI ini diciptakan berlapis-lapis. Lapisan-lapisan pada OSI layer ini dibuat dengan tujuan agar setiap paket data dalam sebuah jaringan bisa melewati layer tersebut sebelum pada akhirnya bisa saling terkoneksi. Inilah 7 lapisan OSI layer. 1. Physical layer. Layer fisikal ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware atau perangkat keras jaringan secara fisik. Fungsi physical layer. 1. Mendefinisikan media transmisi jaringan. 2. Mendefinisikan metode persinyalan. 3. Sinkronisasi bit data. 4. Mendefinisikan arsitektur jaringan. 5. Mengaplikasikan topologi jaringan. 6. Melakukan proses pengkabelan. 7. Mendefinisikan LAN card atau NIC DAAM bekerja dengan gelombang radio. 2. Data link layer merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai 1. Pengkoreksi kesalahan. 2. Menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame. 3. Penyelamatan perangkat keras. 4. Menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Terdapat 2 level pada lapisan data link layer ini, yaitu 1. Logical Link Control atau LLC. 2. Media Access Control atau MAC. 3. Network layer membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. 4. Transport layer. Transport layer memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama transport layer. 1. Memecah data ke dalam paket-paket data. 2. Mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya. 3. Membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun dengan mudah. 4. Melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. 5. Session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. 6. Presentation layer. Ketika sebuah komputer menerima paket data, disebut dengan presentation layer. Beberapa protokol pada layer presentation. 1. Redirect Topper Software. 2. Virtual Network Computing. 3. Remote Desktop Protocol. 7. Application Layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer client menerima data tersebut. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.